Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi selanjutnya adalah olahraga gembira. Jadi kegiatan ini masih berkenan dengan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi dalam materi ini, seandainya kita bertatap muka secara langsung, maka kita akan melakukan beberapa permainan. Tapi ternyata karena kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, maka Bapak hanya akan memberikan gambaran-gambaran tentang permainan olahraga gembira yang bisa melatih imajinasi kita, kekreatifan kita, dan kerjasama seharusnya pada saat kita melakukan secara berkelompok. Jadi dalam olahraga gembira ada banyak hal yang kita lakukan. Ya, dalam olahraga gembira ada banyak hal yang kita lakukan. Mungkin nampak dari gambar-gambar yang Bapak terapkan di layar kalian semua. Ini adalah 7 dari kegiatan kita, masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kita untuk dibatasi waktu, maka untuk pada kesempatan hari kita akan membahas beberapa olahraga gembira yang bisa menyenangkan dan bisa diaplikasikan, dan nanti akan ada tugas dari ini semua. Ya. Untuk materi pertama yang tentang olahraga gembira adalah menyusun batang korek api. Jadi bahannya adalah batang korek api minimal 30 batang. Ini untuk membuat model seperti ini ya, atau botol bekas. Waktunya 15 menit. Jadi instruksinya adalah, anak-anakku sekalian bisa perhatikan, buatlah kelompok kecil 7-10 orang. Kemudian tiap kelompok berbaris ke belakang, buat satu banjar. Dihadapkan barisan masing-masing, kelompok sediakan batang korek api dan botolnya. Secara berurutan mulai dari orang paling depan, mengambil satu batang korek api, simpan di atas mulut botol. Kemudian orang kedua menjadi satu batang, karena api korek ini juga di atas tutup botol. Begitu terus sampai batang korek api habis atau waktu habis. Kalau berhasil, maka akan tersusun batang korek api dengan rapi di atas mulut botol. Tujuan sebagai untuk kekompakan kelompok, menyelesaikan ide kreativitas dalam menyusun batang korek api, harmonisasi dalam melakukan penyusunan batang korek api, dan melatih kecepatan dan ketepatan berpikir. Jadi buat anak-anakku sekalian membuat karya dari korek api, batang korek api, hasilnya difotokan. Gambarnya, modelnya tidak usah seperti ini, bisa berkreasi, yang penting anak-anakku sekalian bisa mempraktikkannya di rumah. Kemudian membuat sebuah bangunan dari sedotan. Jadi membuat bangunan dari sedotan, bahannya sedotan sebanyak 50 buah. Nah, jadi waktunya 30 menit. Instruksinya, buatlah bangunan apa saja, bisa di rumah, bisa rumah, gedung, rumah ibadah, dan lain-lain dengan menggunakan sedotan ini. Bangunan yang kalian buat harus kokoh dan tidak gampang roboh ketika ditiup angin. Bangunan tersebut kokoh atau tidak akan dibuktikan dengan apakah bangunan tersebut roboh atau tidak ketika ditiup oleh fasilitator. Tujuan dari games ini adalah kerelaan untuk menerima dan mendengarkan pendapat dari teman sekelompok, melatih kepekaan imajiner, kecerdasan spasial, dapat berimajinasi dengan bangunan apa yang bisa dibuat dari sedotan, melatih kecepatan berpikir, melatih mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, mau menerima kegagalan untuk dijadikan pelajaran untuk yang akan datang. Jadi anak-anakku sekalian bisa mereview 5 pertanyaan ini. Kemudian setelah itu anak-anakku sekalian bisa membuat apapun model yang ingin anak-anakku selesaikan. Yang penting anak-anakku sekalian bisa berkreatif dengan sedotan tersebut. Berikutnya adalah lingkaran berbelit. Jadi permainan ini bertujuan menyadarkan peserta tentang pentingnya rasa satu tim untuk memudahkan proses belajar dan bekerja dengan kelompok. Langkah-langkahnya, peserta berdiri dalam lingkaran lalu menjulurkan kedua tangannya ke depan, kemudian memegang tangan dua peserta lainnya, misalnya tangan kiri memegang tangan si A, tangan kanan memegang tangan si B, sampai membentuk suatu belitan besar. Semua kerjasama untuk mencoba membentuk kembali lingkaran sempurna tanpa melepaskan tangan yang dipegang dan tanpa berbicara. Jadi ini kegiatannya bisa dilakukan pada saat nanti kita telah masuk ke masa yang artinya virus sudah tidak ada dari muka bumi ini. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan artian bahwa yang disajikan dalam olahraga gembira adalah permainan-permainan yang bisa mengundang imajinasi anak-anakku sekalian. Untuk game selanjutnya adalah menggambar bersama. Jadi ini anak-anakku sekalian bisa berkolaborasi dengan orang tua anak-anakku sekalian di rumah, atau kakaknya atau siapapun,
di mana sebuah kelompok baru dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila terjadi komunikasi antar orang-orang yang terlibat dalamnya. Tujuan peserta menyadari arti pentingnya komunikasi dalam suatu bentuk, sedangkan langkah-langkahnya peserta dibagi dalam kelompok kecil 5 orang dan setiap anggota kelompok memiliki nomor urut sendiri-sendiri dari nomor 1 sampai 5. Tiap kelompok mendapat selembar kertas plano dan sebuah spidol untuk menggambar. Secara berulang setiap menit, setiap orang dalam kelompok masing-masing diminta menggambar pada kertas plano yang ada, dengan syarat tidak boleh bertanya atau bicara satu sama lain. Setiap orang menggambar apa yang dimaui dan dipikirkan sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh yang lain pada kertas yang sama menurut apa yang dimaui dan dipikirkan sendiri pula. Dan seterusnya sampai seluruh anggota kelompok memperoleh bagian waktunya masing-masing untuk menggambar. Jadi pun pertanyaannya adalah, bisa anak-anak saksikan pada hal ini, perhatikan kira-kira apa yang menjadi isi dari bahan diskusi yang ada di player anak-anakku sekalian. Sedangkan untuk berikutnya adalah menggambar wajah pasangan. Tujuannya membantu peserta untuk memandang langsung ke dalam mata pasangannya, saling mengenal ciri-ciri wajahnya, dengan harapan hal ini bisa membantu peserta untuk saling terbuka dan tidak lagi peluk dengan yang lainnya. Melatih peserta satu cara sederhana tentang menggambar dan menghilangkan perasaan peserta bahwa mereka tidak mampu menggambar. Sedangkan langkah-langkahnya adalah dengan menghelai kertas setiap pasangan saling berhadapan dan mulai menggambar wajah pasangannya. Bisa mulai dari mana saja tetapi tidak boleh melihat kertas sama sekali. Gerakkan tangan mengikuti arah gerak pandangannya yang menelusuri garis wajah pasangannya. Setelah selesai menggambar, masing-masing pasangan bergantian mewawancarai pasangannya mengenai nama, tempat tinggal, pekerjaan, umur keluarga, dan sebagainya. Waktu cukup 5 menit saja untuk setiap peserta. Kemudian setiap pasangan tampil di depan kelompok memperkenalkan pasangannya dengan cara menunjukkan gambar pasangannya sambil menyentuh, menyebutkan nama saya, nama pasangannya, tempat tinggal, dan seterusnya. Apabila ini dilakukan tanpa virtual, kita nanti suatu waktu bisa melakukan bersama, maka ini bisa menjadi permainan yang sangat menyenangkan. Kemudian pecah balon. Permainan pecah balon, latar belakangnya bila peserta terlalu banyak menguras pikiran atau berdebat tanpa penyelesaian yang memuaskan pada kegiatan sebelumnya, hal ini akan sangat mempengaruhi konsentrasi mereka untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Tujuannya ialah memberikan kesegaran kepada peserta dengan melampiaskan emosinya. Sedangkan langkah-langkahnya, bagikan kepada setiap peserta sebuah balon dan seutas tali rafia, kira-kira sepanjang 2 jengkal. Mintalah mereka meniup balon masing-masing. Mintalah mereka mengikatkan balon tersebut di kaki kirinya. Mintalah seluruh peserta berdiri di tengah ruang belajar. Jelaskan kepada peserta bahwa tujuan kegiatan ini adalah memecahkan balon orang lain sebanyak mungkin dengan cara menginjak balon-balon tersebut. Beri aba-aba untuk mulai. Bahas bersama peserta apa saja yang mereka rasakan, lihat dan dengar selama kegiatan tadi. Kenapa begitu? Apa kesimpulan yang dapat ditarik? Sekarang topik yang direncanakan sudah bisa dimulai. Bahan-bahannya, balon dan tali rafia sebanyak jumlah peserta. Sedangkan permainan berikutnya adalah rantai nama. Tujuan permainan ini dimaksudkan bagi kelompok yang belum saling mengenal nama masing-masing agar lebih akrab serta memberi pengalaman tampil di depan forum. Langkah-langkahnya, peserta bersama pemandu terdiri dalam lingkaran. Berdiri dalam lingkaran maksudnya Bapak. Pemandu menjelaskan aturan permainan sebagai berikut. Salah seorang menyebutkan namanya dengan suara keras agar terdengar oleh setiap peserta. Kemudian peserta yang terdiri dari sebelahnya, kiri atau kanan menyebutkan nama peserta pertama tadi ditambah dengan namanya sendiri. Peserta ketiga menyebutkan nama peserta pertama dan kedua ditambah dengan namanya sendiri, begitu seterusnya sampai selesai. Proses diulang lagi dengan arah berlawanan, dimulai dari peserta yang terakhir menyebutkan rantai nama tersebut. Variasi, buat lingkaran, setiap peserta secara bergiliran menyebutkan nama, panggilan umur, tempat asal, pekerjaan, lalu peserta yang lain menirukan, begitu seterusnya sampai selesai satu putaran. Putaran kedua, semua peserta mengulangi lagi secara bersama-sama data pribadi tersebut dengan urutan seperti semula. Anak-anakku sekalian, permainan-permainan ini mewakili bagaimana kalian bisa melakukan olahraga gembira, baik di rumah maupun nanti di sekolah, dan kalian bisa melaksanakannya dengan penuh keceriaan dan penuh kegembiraan. Dalam materi PLS ini, anak-anakku sekalian diharapkan untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekolah kalian. Meskipun dilakukan secara virtual, tapi anak-anakku sekalian, kalian harus saling kenal mengenal dari grup WA kelas masing-masing. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa melakukan chat bersama. Itu juga merupakan bentuk permainan yang menyenangkan yang nanti bisa diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian anak-anakku sekalian. Terima kasih dan sukses selalu. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan COVID-19
jaga jarak, pakai masker, dan di rumah saja apabila tidak ada kegiatan yang mendesak. Mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19 by tim COVID-19 SMP Negeri 5 Sungguh Minasa. Terima kasih.